Halo semua, gimana kabarnya? Baik lagi di podcast Trian. Kali ini Trian gak sendiri, Trian berdua bareng Michelle. Kalau kalian udah pernah nonton film Ruang Nostalgia, nah kalian pasti kenal yang namanya Michelle. Hai Michelle. Hai. Jadi topik kali ini tentang toxic friendship atau lingkungannya toxic. Terus gimana sih caranya kalian tuh bisa struggling dan berjuang dan akhirnya kalian bisa lepas dari lingkungan tersebut. Sebelumnya gue pengen kenalin dulu Michelle. Jadi Michelle ini tuh masih cukup belia nih gitu. Misal kalau boleh tahu lahiran berapa sih Sel? Aku kelahiran 2005. 2005 tuh. Bayi jatuhnya. Kalau Trian 29, kalau Trian 98 tuh. Michelle 2005. Dan prestasi terbesar yang pernah Michelle capai itu apa sekarang ini? Putri Remaja Indonesia itu sih. Jadi kan aku ikut audisi dan mewakili Provinsi Lampung. Oke. Jadi itu tarafnya pageant se-Indonesia. Iya. Oke, dan mewakili Provinsi Lampung dapat gelar Putri Remaja Indonesia Intelijensia. Dalam apa namanya? Dalam karirnya Michelle nih di usia berapa sih berarti? Kalau untuk turun ke dunia entertainment, khususnya model, itu baru masuk tuh SD. SD udah masuk dunia entertain, wow. Dan kan itu Michelle tuh milih jalan yang berbeda dari teman-teman Michelle. Kayak yang Michelle dari SD udah milih jalan kayak oke, gue tahu diri gue ini beda sama orang lain, jadi kayak Michelle tuh berbeda sendiri gitu pasti sama teman-temannya kan. Dan yang Michelle dapetin itu apa? Benefitnya. Iya untuk karir. kayak bedanya gitu kan. Michelle beda sendiri tuh selama Michelle sekolah gitu loh. Kayak yang misalnya harus modeling, teman-teman masih ya main sama orang tua. Michelle udah bisa cari duit sendiri. Teman-teman SMP Michelle masih minta sama orang tua gitu. Yang membedakan itu adalah pada saat itu tuh aku udah ngerti gimana sih cara ngatur waktu antara jam sekolah sama jam kerja gitu kan. Terus di situ juga aku bisa temuin oh ternyata aku tuh punya passion di sini gitu. Kenapa kan dari dulu aku asah gitu. Karena basic aku tuh bukan model dulu tuh, cuma penari doang, dancer gitu. Oh, kalau boleh tahu gimana sih cerita awalnya Michelle sampai akhirnya di usia berapa sih? 15 tahun. Di usia 15 tahun udah jadi model profesional sampai kayak sekarang ini. Dari awal tuh gimana prosesnya Sel? Jadi dari awal SD itu memang aku tuh fokusin ke nari. Semua kegiatan ekstrakurikuler tuh pasti nari dari PAUD, malah dari PAUD sampai SD itu nari semua. Lalu kebetulan ketemu sama almarhum Pak Ivan. Nah, beliau ini guru nari di SD aku, di SD Franciscus. Nah pada saat itu beliau ini memang ngajar aku khusus yang bener-bener basic nari gitu. Gak lama kemudian aku ingat banget satu momen dimana si Pak Ivan ini pengen foto aku. Terus aku bilang, loh kenapa aku difoto? Udah gak apa-apa, diem foto aja, senyum ya gitu. Cekrek udah difoto. Terus gak berapa lama kemudian aku ditawarin nih untuk ikut lomba model gitu. Terus aku tertarik di situ. Oh yaudah deh aku coba. Lama-lama narinya aku juga semakin fokus, modelnya juga aku semakin fokus gitu. Nah berhubung juga Pak Ivan udah nggak ngajar nari lagi, jadi kan udah otomatis vakum tuh di dunia tari. Jadinya fokusin ke model gitu kak sampai sekarang. Sampai sekarang jadi misal fokusnya ke dunia model. Berarti kan Michelle pernah nggak sih kayak teman-teman Michelle tuh insecure sama Michelle? Kayak ngiranya iya enaknya jadi Michelle gitu, kayak yang masih kecil udah jadi model, masih kecil udah kayak yang dilihat orang banyak gitu. Kalau menurut Michelle sendiri gimana? Sebenarnya banyak loh kak. Jadi kayak mereka, even mereka ada di samping aku tuh mereka kayak ngejauh. Terus aku ngechat kan, kenapa kok tadi ngejauh? Terus dia bilang kayak insecure dekat sama kamu kan dipandang gini-gini dan segala macam. Terus kadang aku kayak mikir gitu kayak karena semua orang tuh kan punya passionnya masing-masing, punya bakatnya masing-masing. Dan itu buat aku kayak gak nyaman gitu loh kalau di insecurein sama orang. Iya. Menurut aku emang wajar gitu orang insecure sama Michelle, karena kan emang ya Michelle cantik, terus pinter, terus kayak multi talent dan
maksudnya udah mulai struggling itu dari sejak dini gitu, dari kecil misal udah ngerasain jatuh bangunnya dunia entertain gitu kan. Dan misal pernah nggak sih dapetin perlakuan yang kayak dibeda-bedain gitu, misalkan dari guru atau pernah banget itu. atau dari lingkungan sekolah gitu, atau dari di luar sekolah gitu, pernah nggak sih? Pernah. Jadi pada saat itu tuh aku emang lagi sibuk banget. Nah, ada satu guru yang dimana dia tuh seolah-olah nggak percaya sama aku. Jadi ada tugas disuruh bikin mind mapping. Itu soal cita-cita aku tuh masih tetap di dunia permodelan. Aku gambar lah, aku jadi model bla bla bla. Lalu guru itu bilang kayak gini, alah apaan jadi model, udahlah nggak usah, mau jadi model tuh gampang, cuma model cantik doang kan, kayak gitu mah banyak, nggak usah tuh, cita-citanya kurang berguna, kurang bermutu. Itu diomongin di oh my god, tengah-tengah pelajaran. Jadi semua teman tuh ngeliat ke aku semua gitu. Terus aku langsung oh gitu ya. Terus aku kayak gini udah murung banget aku. Itu yang pertama. Yang kedua, ada situasi dimana aku tuh emang sibuk banget dan itu aku izin sekolahnya, tapi aku tetap ngikutin pelajaran dari rumah, maksud aku gitu. Terus ada satu guru yang ngabsen aku dan teman aku bilang, si Michelle izin bu. Terus guru itu bilang kayak, ih Michelle ini sok sibuk banget ya, gak bisa ngatur waktu banget sih tuh anak, mentang-mentang banyak job sekolahnya jadi nggak diutamain. Udah kalian jangan dicontoh ya kayak gitu. Oh my god. Itu aku tahu dari temen aku. Ada sahabat aku bilang kayak gitu, Shal tadi lo diomongin kayak gini-gini. Itu deep banget sih menurut gue ya. Apalagi itu misal kelas berapa? SMP? Iya SMP. Dan sekarang misal baru kelas 1 SMA. 1 SMA cuy. Oh my god, jadi itu yang paling deep gitu ya menurut Michelle. Terus, tapi lucunya kedua guru inilah yang kayak menggebu-gebu. Kalau misalkan aku kayak nge-share job di Instagram atau Snapgram aku, mereka tuh yang langsung kayak, ih Michelle keren banget gini-gini. Oh iya. Peres. Nah, dari Michelle tuh kan ngedapetin lingkungan yang nggak support banget sama Michelle, dari lingkungan sekolah, bahkan teman-teman Michelle juga kayak ngerasa, aduh apa dia gue temenan sama Michelle, gue nggak ada apa-apanya gitu kan. Michelle tuh nanggepinnya gimana? Kalau dulu tuh aku tuh memang baper banget anaknya kak. Jadi diomongin dikit langsung kayak, ya apa sih emang kayak gini tuh, nangis. Tapi sering berjalannya waktu tuh mungkin karena saking sering digituin ya, jadi kebal gitu loh. Oke. Jadi sering disakitin jadi kebal Michelle. Even sama teman sendiri pun kayak gitu. Kalau misalkan aku nyoba speak up masalah yang menurut aku genting dan penting, itu mereka tuh mandang hal lain, pasti bakal jadi omongan. Kayak alah model cuma menang cantik doang, nilai juga pasti turun, jeblok segala macem gitu. Boleh jelasin nggak struggle Michelle itu selama jadi model? Wah banyak banget sih itu. Kan Michelle pengen mematahkan argumen bahwa model itu cuma pinter doang. Iya benar banget. Tolong dijelaskan. jadi model itu bener-bener gak gampang. Even kalian tuh harus bisa pakai heels, yang dimana aku tuh nggak pernah pakai heels. Heelsnya itu pun minimal 12 cm, dimana nggak semua orang bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi model tuh nggak cuma good looking doang, tapi gimana dia bisa ngatur seprofesional apa dia untuk bekerja, untuk ngatur waktu, rutinitas segala macem. Dan juga public speaking, terutama dalam beauty pageant. Belum lagi sekolah, ngerjain tugas, me time juga perlu banget menurut aku, karena kalau nggak gitu bisa stres kak. Kalau nggak ada me time bisa stres. Belum lagi ngadapin bully-bulian dari orang-orang, hujatan-hujatan. Berarti jadi model itu nggak cukup good looking aja Sel? Enggak. Karena kan orang-orang di luar sana kayak ngira, oh model udah menang cantik doang gitu udah gitu. Ternyata banyak banget luka di balik itu semua gitu, yang sampai sekarang akhirnya bikin Michelle yang baru usia berapa sih? 15 tahun. Yang baru 15 tahun ini kayak dewasa banget gitu pemikirannya. Selama struggle-nya Michelle itu ada ngaruh-ngaruhnya nggak ke psikisnya Michelle? Kayak Michelle jadi anak yang pemurung, Michelle jadi anak yang pemalu, atau justru Michelle jadi kayak, oh ya udah ini terserah gue, ini hidup gue, biar gue ngatur sendiri. Kalau selama ini ngadepin hujatan orang itu, seiring berjalannya waktu, aku tuh kalau nangis itu pasti sendiri, maunya tuh kayak sendiri, kayak nggak mau ada orang lihat gitu. Dan
cara aku ngadepin itu semua tuh ya lewat me time itu loh Kak. Jadi aku ngelakuin apa yang mood aku mau saat itu. Iya benar. Asal itu positif, nggak self harm gitu. Tapi aku juga dulu waktu SMP tuh emang sempat kepikiran buat self harm. Oh my god. Itu penggaris besi itu aku gini-gini terus gitu kan. Dari situ tuh aku mikir kok kenapa gue kayak gini juga ya kan, sayang atuh kan tuh sayang atuh ini. Terus dari situ ya aku bangkit gitu kayak buat apa sih? Apa sih yang mau dicari tuh lewat self harm itu? Karena itu pengaruh teman-teman juga sih, karena ada ruang lingkup teman-teman aku yang memang toxic dalam hidupnya tuh kayak begitu. Jadi mereka tuh menjadikan self harm itu sesuatu yang estetik. Oh my god. Estetik ya? Estetik Insta story. Dan dari misal kayak kalau boleh ngomong nih, misalnya di depan kamu sekarang ada kayak teman-teman kamu, kayak ada teman-teman kamu nih, kayak yang sebenarnya mereka insecure sama kamu, teman-teman kamu yang ngebully kamu itu, yang guru-guru kamu tadi itu, misal pengen ngomong apa sih kira-kira? Aku cuma pengen bilang makasih karena setiap apapun kata yang terlontar dari mulut kalian itu benar-benar bermakna buat aku, even itu negatif atau positif. Itu bakal aku renungin dan aku jadiin evaluasi ke depannya. Dan itu tuh sangat amat membantu aku untuk jadi wanita yang tangguh sebenarnya, kata-kata hujatan itu. Terus dari orang tua? Dari orang tua pastinya ngucapin makasih banget, makasih banget pokoknya, beribu-ribu makasih. Gue berkaca-kaca udah selalu ada untuk aku, udah selalu nemenin aku dari kecil sampai sebesar ini, sampai ngerti sebenarnya hidup tuh kejam banget gitu. Apalagi kan aku anak tunggal Kak, jadi bener-bener sepi banget. Iya, satu-satunya temen ya mama ya salah. Bener. Jadi menurut misal mama itu segalanya. Iya bener. Misal kalau pengen nyontoh dari mama, apa sih yang pengen dicontoh, yang pengen diambil? Yang pengen aku ambil tuh rasa tangguhnya. Kuat. Iya, rasa kuatnya yang dimana jadi single mom itu tuh nggak gampang, yang bisa jadi ibu sekaligus ayah buat aku, menginspirasikan aku. Jadi titik jenuhnya itu tuh nggak pernah ada kalau aku ngambil kesimpulannya, dan itu yang buat aku jadi inspirasi. Kalau misalkan aku kayak sekolah males gitu kan tiba-tiba, terus aku kayak langsung ketampar gitu loh, kenapa sih kok aku bisa kayak gini, padahal yang berjuang di belakang itu, yang nge-backup aku tuh susah banget untuk sampai di titik ini. Bener, gitu. Kenapa aku pemeran utamanya tuh nggak bisa gitu? Yes, oh my god, bener banget. Apalagi dari selama perjalanan model, mama tuh kayak yang the one and only, satu-satunya orang yang nemenin Michelle banget selama di Jakarta kemarin, strugglingnya. Michelle cuma sama mama gitu kan, buat ngedapetin apa yang pengen Michelle capai gitu. Dan Katrin mau tanya dong, itu jadi model ini nih kemauan Michelle atau kemauan mama? Karena gini, mama tuh dulu tuh juga model Kak, tapi nggak disupport sama orang tuanya. Oke. Nah aku ini basicnya tuh di dance, apa aku tuh nari, dimana nari itu satu ruang lingkup juga nggak sih sama dunia entertainment? Iya benar. Nah jadi ngalir juga, aku ikut model, aku juga happy gitu, ngalir semuanya kan, masuk ke dunia acting, ke dunia public speaker, jadi happy gitu, fun banget jalaninnya, nggak ada paksaan sama sekali gitu. Oh benar. Karena kan kayak kita lihat anak zaman anak sekarang kayak yang anaknya nggak mau jadi model dari orang tuanya dari kecil, kayak yang eksploitasi sih jatuhnya. Dan ternyata misalnya ini emang benar-benar dari diri dia. Jadi kayak yang ini nih full hak gua gitu ya misalnya. Ini tuh full maunya gua gitu. Dan pasti banyak dong teman-teman di luar sana yang kayak pengen dong kayak Michelle, pengen dong kayak Michelle yang udah bisa nemuin jati dirinya, udah bisa nemuin passionnya, udah bisa nemuin jalannya, dan udah istilahnya Michelle udah nemu jalur nih, tinggal Michelle jalan ngebut aja udah gitu. Dan untuk menemukan itu, apa yang pengen Michelle sampaikan sama teman-teman semua kira-kira? Mulai dari sekarang, nggak usah banyak cincong mau planning, oh bakal jadi ini bakal jadi itu, udah jalanin dulu, mulai dulu dari sekarang. Karena aku juga sempat mikir dulu tuh, aku tuh ngerasa aku tuh sibuk banget sih, kayak aku tuh sok-sok nyari kesibukan gitu loh. Kenapa aku tuh nge-start cita-cita tuh dari SD? Kenapa nggak kayak teman-teman aku yang masih enak, masih main gitu kan? Aku mikirnya tuh kayak ngapain sih aku nge-start duluan gitu loh. Karena aku
kayak pasti bakal capek duluan, tapi ternyata di balik semua itu aku bersyukur aku udah start dari awal itu, dari SD itu. Jadi misal nyolong start. Iya. Waktu teman-teman misal lagi pada sibuk berbi-berbian, lagi pada sibuk main air gitu kan. Ini misal udah mulai kayak yang terjun buat ngejar apa yang misal pengen gitu. Iya, dari situ sih Kak. Tapi dari situasi kayak gitu tuh kadang aku tuh mikir loh, kenapa sih kok gue mulai duluan sedangkan teman-teman gue tuh masih asik main. Justru sebenarnya aku pengen jadi mereka dulu. Oke. Iya, enak loh main kayak gitu, kenapa kok gue sibuk banget ya kan, capek gitu kan, belum lagi tugas numpuk. Tapi di balik semua itu tuh aku baru sadar, oh ternyata gini alurnya gitu. Jadi misal kayak yang sebenarnya misal ngerasa nggak misal tuh kehilangan waktu bermain sama teman-teman. Iya sih sebenarnya ngerasa. Misal ngerasakan kehilangan itu. Terus kayak kalau misalkan, tapi ada sisi beruntungnya. Sisi beruntungnya iya, misal tuh start duluan gitu. Iya. Jadi di saat teman-teman baru ngerasain sakit-sakitnya nih, gue udah sampai nih. Gue udah sampai, gue udah di saat orang-orang lain lagi pada nyari jalur, misal udah nemu jalur gitu. Dan itu yang penting banget. Dan misal mulai startnya itu dari SD gitu kan. Iya. Gue nggak habis pikir gitu. Kayak yang gue abis lulus kuliah aja gue masih bingung harus mau ngapain lagi gitu loh. Jadi buat teman-teman semua kayak yang ayo dong startnya tuh dicolong dari sekarang. Nunggu apa lagi? Kita nggak tahu kedepannya kita bakal kemana gitu. Dan gue penasaran nih, misal ini kan dari kecil tuh ya. Dari kecil udah ada bakat gitu. Sebenarnya buat teman-teman semua, apa sih yang pengen misal sampein gitu loh, biar gimana sih cara nemuin bakat gitu? Cara nemuin bakat itu cari tahu dulu kamu sukanya di bagian apa, di bidang apa. Nah kalau udah tahu tuh keluar dari comfort zone. Kalau kamu tahu kamu punya bakat ini, ya udah lakuin aja. Karena aku tuh sekarang udah ada di fase yang jadi orang ya udah kayak gue mau ngelakuin apa yang gue suka dan menurut gue bisa, ya udah gue lakuin. Jadi aku tuh sekarang udah di fase kayak bodo amat sama orang. Dan bodo amat itu penting teman-teman semua. bener sampai akhirnya sekarang misal ya udah dapet cita-citanya, udah dapet, tinggal ngejalanin lagi. Terus kedepannya apa sih yang pengen misal capai lagi? Sebenarnya tuh banyak orang yang insecure sama aku tuh, justru aku juga ngerasa kepengen jadi mereka. Iya. Orang insecure sama dia pengen jadi orang lain tuh, gimana konsepnya tuh? Itu gimana sih? Mungkin dari sisi ininya ya, dari sisi rutinitasnya bakal kayak anak-anak aja. Orang-orang kayak gitu kan pastinya kan kayak sebenarnya kan butuh banget kerjaan, tapi di sisi anak itu bisa istirahat, gak mikirin ini itu gitu kan. Sedangkan aku tuh kayak banyak banget dipikirin gitu kan. Ih aneh banget gini sih. Nah terus ya tapi dibalik semua itu juga aku lebih banyak bersyukurnya sih untuk jalan yang sekarang gitu Kak. Kalau boleh disuruh milih, misal mending milih jadi anak-anak biasa atau jadi misal versi anak-anak gitu? Oke. Aku bakal jadi Michelle yang versi anak-anak. Anak-anak itu kan dikenal dengan ceria ya. Aku tuh sekarang selalu berusaha untuk gak semuanya itu harus diumbar di sosmed. Even aku tuh sedih, udah cukup diri aku sendiri aja, nggak usah kayak ngebebanin orang buat jadi tempat cerita mereka tuh enggak. Even kalau misalkan aku nggak kuat gitu. Tapi kalau misalkan emang itu benar-benar di stuck banget, emang udah nggak enak banget, ya udah aku cerita sama teman aku. Jadi menurut aku ya udah gitu, jalanin aja apa yang ada. Toh Tuhan itu tuh nggak pernah ngasih cobaan yang lebih dari kekuatan kita. Benar banget. Dan kenapa sih? Gue habis pikir, gue yang ngerasa beban gue banyak banget. Dan Michelle masih usia segitu, masih sekarangnya 15 tahun, udah harus ngerasain beban toxic friendship, udah harus ngerasain beban di insecurein sama orang, harus udah ngerasain beban sebenarnya gak enak loh jadi orang good looking itu. Terus kayak yang harus ngadepin semuanya itu sejak dini, dan sampai akhirnya sekarang misal udah nemuin tuh jalurnya. Kalau kalian kapan mau nemuin jalurnya? Terakhir deh dari Michelle, apa yang pengen disampaikan?
Kalau kalian punya passion, kalian punya bakat, temuin aja, lakukan, jalanin, just do it, just show it. Dan kalau misalkan kalian ada di suatu ruang lingkup yang bikin kalian gak nyaman, keluar aja. Toh banyak gini loh, temen 1 atau temen 1000 itu tuh masih sedikit Kak. Karena kalau misalkan kita punya musuh 1 pun, itu teman tuh bakal habis, karena kan bakal diomongin sama si 1 musuh ini. Oh iya. Jadi cari temen yang emang bener-bener klop banget. Dikit gak apa-apa, banyak gak usah gitu. Oke, gue kalah dewasa. Oke, gue kalah dewasa. Kalau dari gue tetap ya, temuin jalur kamu dari sekarang. Tumbuhkan rasa bodo amat dari sekarang. Kayak yang nggak ada kata terlambat buat mencuri start. Kamu harus bisa dari sekarang. Kamu harus mulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Berbahagialah buat kalian yang sekarang udah tinggal ngejalanin jalur, udah nggak harus nyari-nyari jalur lagi, dan tetap lakuin yang terbaik setiap hari, do the best every day, dan do it perfectly. Aku Trian, aku Michelle. Thank you yang udah nonton ini. Buat kalian yang nonton ini sebelum tidur, mudah-mudahan makin nyenyak tidurnya dan besok pagi bangun dengan pribadi yang lebih baik lagi. Thank you semua. Thank you. Dah. Semangat.